Batu itu dikenal namanya makam Ibrahim. Sedangkan air Zam-Zam yang asal muasal orang pada kumpul semua, yang dulunya Mekah itu sunyi, tapi setelah ditempati oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu karena ada air, sampai akhirnya manusia berkumpul sekarang. Nah, Zam-Zam itu sumurnya itu kurang lebih berapa meter ya? Mungkin ada 20 meter mungkin dari pintu Ka'bah itu. Dari Ka'bah. Dia sejajar kurang lebih pintu Ka'bah itu. Ya, sejajar kurang lebih pintu Ka'bah. Coba buka foto ya, foto zaman dulu tahun 90 gitu ya. Ka'bah, sumur Zam-Zam, Ka'bah tahun 90-an, 990. Itu kurang lebih mungkin dari sini jaraknya sampai ke mana ya? Sampai ke tiang 2 itu masjid, tiang 2 nomor masjid itu mungkin. Nah, dulu sumur Zam-Zam itu kita bisa lewat, turun maksudnya. Saya berangkat haji tahun 2000. Pertama kali berhaji tahun 2000 itu kita bisa masih lihat sumur Zam-Zam di bawah itu. Pipa stainless itu yang besarnya kayak batang paha. Disedot tiap hari, udah habis-habis tuh. Nah, sumur Zam-Zam itu kelihatan. Nah, kemudian di tahun 2003 ke atas saya berhaji, kemudian yang kedua tahun 2005 sudah nggak ada lagi dah, ditutup rata sampai sekarang ini. Jadi kita nggak bisa lagi ngelihat yang mana sumur Zam-Zam. Yang ada cuman kita sekarang taunya air Zam-Zam aja sudah. Ya, semua yang ada di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu air Zam-Zam. Tapi kalau di luar, di keran-keran itu belum tentu air Zam-Zam. Ada yang Zam-Zam, ada yang tidak. Nah, kembali, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah tadi, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais, gunung yang paling dekat dengan Masjid Haram. Di Jabal Qubais itu sekarang dibangun rumah raja, hotel raja, orang nyebutnya hotel raja sih ya, untuk istirahat Raja Muhammad bin Salman, putra mahkota raja, atau tamu-tamu kehormatan, atau imam-imam Masjidil Haram sebelum mereka masuk ke dalam Masjidil Haram untuk memimpin masjid, mereka singgah dulu di hotel situ, hotel Istana Raja. Nah, di depannya itu banyak burung-burung merpati. Burung-burung merpati. Nah, naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Allah perintahkan untuk memanggil manusia. Hai Nabi Ibrahim, panggillah manusia. Supaya datang ke sini agar mereka bisa berhaji. Agar mereka berhaji. Karena puncak haji itu ya, maksudnya haji itu logatan adalah ziarah ilal Ka'bah, berziarah ke Ka'bah. Jihad ke Ka'bah itu sudah dari segi bahasa namanya haji, dari segi bahasa. Jadi Nabi Ibrahim ini bertanya, ya Allah, kira-kira kalau aku manggil siapa yang dengar ini? Gak ada manusia lagi. Siapa yang mau berhaji ya Allah? Kata Allah Ta'ala, panggil saja. Suaramu itu kamu panggil dengan suaramu, aku yang menyampaikan suaramu itu ke alam arwah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun memanggil, mari ke sini berhaji semua. Ayo kaum muslimin, muslimat, wahai anak cucu manusia, semua ke sini berhaji. Nah, para ulama mengatakan siapa yang menyahut panggilan Nabi Ibrahim dengan kalimat labbaik, hakikatnya menyahut panggilan, zahirnya menyahut panggilan Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya menyuruh panggilan Allah, labbaik, maka dia berhaji atau sekurang-kurangnya berumrah. Kalau dia tidak bisa menyahut tadi, labbaik, nggak menyahut tuh. Mungkin ketika Nabi Ibrahim manggil, lah, mari ke sini, lah dia tidur. Dia ngelamun. Dia asik dengan pekerjaan sendiri di alam arwah nih. Sampai nggak menyebut labbaik, maka sampai mati orang itu nggak bisa berhaji. Nggak bisa berhaji. Nah, tapi kalau dia menyahut labbaik, dia berhaji atau dia berumrah.
Kalau dia menyahutnya 2 kali, berarti hajinya 2 kali. Kalau dia menyahutnya 3 kali, 3 kali berhaji. Atau sekurang-kurangnya umrah. Ya. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini kan di bawah Nabi Ibrahim, keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi jalurnya Nabi Yakub sampai ke Nabi Ishak. Nabi Yakub, Nabi Ishak bin Ibrahim. Makanya bisa jadi Nabi Ibrahim ini menyahut tadi labbaik, maka Nabi Ibrahim, mohon maaf, Nabi Musa menyahut kalimat labbaik tadi, maka Nabi Musa pun berhaji. Karena kan Nabi Ibrahim kan di atas nih, di atas para nabi dan rasul. Nenek moyangnya bangsa Yahudi, nenek moyangnya Bani Israel, dan nenek moyangnya Bani Ismail. Nenek moyangnya Bani Israel dan nenek moyangnya Bani Ismail. Itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, oleh karenanya kata ulama nih ya, sebelum syariat haji Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad di tahun ke-8 Hijriah, ya. Kata ulama, sebelum itu Nabi sudah sering berhaji. Karena di zaman jahiliyah itu ada haji juga, ada haji. Tapi entah bagaimana syariatnya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sebelum diperintahkan haji, kata ulama, Nabi kita sudah sering berhaji. Sudah sering berhaji, tentu beliau menuruti apa tata cara Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim. Makanya kan Nabi Ibrahim itu kan disebut Abuddin, bapaknya agama. Bapaknya agama. Nabi kita, syariat Nabi Muhammad itu sama dengan syariat Nabi Ibrahim. Ya. Berhaji, berkhitan, berkurban, berzakat, sama. Sampai kata ulama pada malam Isra dan Mi'raj itu kan Nabi Muhammad diperintahkan mimpin salat tuh. Sebelum bertemu dengan para nabi dan rasul disuruh salat 5 kali. 5 tempat maksudnya, di Mekah depan Ka'bah, di Tur Sina, di Madinah, zaman dulu namanya Yasrib, kemudian berubah Madinah. Kemudian yang ketiga adalah di Tur Sina, gunung tempat munajat Nabi Musa. Yang kelima adalah di Bethlehem, Baitul Lahmi, sekarang nyebutnya Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Palestina. Dan pada saat di Palestina, Nabi bertemu dengan seluruh para nabi dan rasul. Bertemu semua para nabi dan rasul. Nabi disuruh memimpin jadi imam. Lalu pertanyaannya kata ulama, sedangkan saat itu belum ada perintah sholat, tata cara sholat belum ada. Lalu bagaimana Nabi Muhammad memimpin sholat? Tata cara apa yang dilakukan, yang beliau lakukan? Nah, kata ulama, ketika Nabi Muhammad memimpin sholat bersama para nabi dan rasul pada malam Isra dan Mi'raj, beliau adalah mengambil tata cara syariat Nabi Ibrahim, gerakannya. Yang ada ruku, ada sujud, i'tidal, duduk di antara sujud sampai akhir. Nah, karena konon yang sering kita bilang di sini, konon para nabi dan rasul itu mereka itu memang diwajibkan sholat, tapi ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Dan tata caranya berbeda. Ada yang berdiri saja. Konon Nabi Sulaiman itu sholatnya cuma berdiri saja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Makanya Nabi Sulaiman itu meninggal pada saat berdiri. Kata ulama, Nabi Sulaiman berdiri itu pakai tongkat karena Nabi Sulaiman lagi sholat. Sholatnya Nabi Sulaiman tata caranya adalah dengan cara berdiri saja. Nah, Nabi Yunus cuma sujud saja. Cuman sujud saja. Nabi yang lain mungkin ada yang cuma duduk saja. Wallahu alam. Nah, yang sempurna ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada dua antara 2 sujud sampai salam. Itu adalah tata cara Nabi Ibrahim. Yang diikutin adalah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad selalu berpatokan dengan Nabi Ibrahim. Sampai kata Nabi Muhammad yang kita sebutkan tadi, kalau kalian ingin tahu bagaimana fisik Nabi Ibrahim, maka lihatlah aku, kata Nabi.
lihat aku, karena aku ini sangat mirip dengan nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.